Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam pembahasan tetap di kitab At-Tuhfah Al-Wasatiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Ibnu Said Al-Wasabi. Oke, pembahasan berikutnya yaitu ajza'ul kalam. Bagian-bagian dari kalam itu sendiri yang menyusun kalam itu. Qala Syekh Ibnu Al-Juram mengatakan aqsamuhu salasah. Ada 3 bagian. Isim, fi'il, harf, ja'ali ma'nan. Pertama isim yaitu kata, kalau kita katakan kata benda aja ya, kata benda. Ataupun fi'ilun, kedua yaitu kata kerja. Yang ketiga harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang ada maknanya maksudnya. Itu nanti keluar darinya yaitu huruf yang tidak ada makna. Misalnya ya, alif, ba, ta, itu ya, huruf hijaiyah yang bukan pembahasan dari ilmu nahwu itu sendiri. Oke. Beliau mengatakan di sini, Syekh Ahmad bin Sabit, aqulu aqsamul kalam. Jenis-jenis dari kalam itu. Ai ajza'uhu, yaitu bagiannya. Allati yata'allafu minha au min ba'dihha salasatun la rabi'a laha bittifaqin nahwin. Ya. Di sini dibahas bahwasanya kalam itu dibagi menjadi 3 saja dan itu tidak ada yang keempat, itu secara kesepakatan ahlu nahwi. Disepakati oleh ahlu nahwu. Al-awalu yang pertama itu isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf ja'a atau lahu maknan. Lahu maknan. Oke. Famithalu ta'allu fihi au famithalu ta'allu fihi minha kulliha wa huwal aksar qauluka lam yusafir Khalidun. Oke. Contoh dari tersusunnya dia dari 3 buah kata ya, atau 3 buah tadi ya, dari fi'il, isim ataupun dia huruf. Perkataan kita yang itu sangat banyak sekali ya. Ya, contohnya dalam bahasa Arab sangat banyak. Contohnya lam yusafir Khalidun. Ini karena satu ini harf ya. Ini harf. Oke. Berikutnya yusafir ini fi'il dan Khalid ini isim. Lam harf, yusafir ini fi'il mudhari, Khalid ini isim. Oke. Falam di sini lam harf, yusafir fi'il, Khalid isim. Gitu ya. Berikutnya kita baca di sini ta'liq dari penulis ya. Di sini dikatakan qala Asy-Shinqiti, Syekh tadi ya, Ubaidur Rabihi Muhammad Asy-Shinqiti mengatakan dalam bait mandhumah jurmiyahnya aqsamuhul lati 'alaiha yubna ismun wa fi'lun summa harfun ma'nan. Nah, ini ya. Aqsamuhul lati 'alaiha yubna ismun wa fi'lun summa harfun wa ma'nan summa harfun ma'nan. Nah, ini ya satu aksamnya, satu ism, fi'il dan juga harf ja'li ma'nan. Oke, itu ya. Dihafalkan ini ya, bisa dihafalkan dalam Manzumah Al-Jurmiyah karya Muhammad Asy-Shinqiti. Jadi penyusun sebuah kalam tadi ada 3, isim, fi'il dan huruf jari ma'nan. Oke, wa misalu ta'allufi min ba'dihha, dan contoh dari tersusunnya dia dari sebagian dari fi'il, isim, harf tadi, hanya sebagiannya tidak semuanya. Maksudnya di sini hadara Zaidun. Ya, sini kan fi'il hadara dan Zaidun itu isim. Maka hanya 2 saja, tidak ada hurufnya. Oke. Begitu pula di sini wasidqu najatun. Ini cuma isim-isim saja. Ya, bukan tersusun dari huruf dan juga fi'il. Fal awalu mu'allafun min fi'lin wasmin. Ya, yang pertama tersusun dari fi'il dan isim, wasani mu'allafun min ismaini. Yang kedua disusun dari 2 buah kata. Wa qadimal ismu 'alal fi'li wal harfi li syarafi 'alaihima. Didahulukan isim
di atas fiil ataupun huruf juga. Karena apa? Syaraf ya, karena kemuliaan dari isim itu sendiri. Wal ismu lughatan, adapun isim secara bahasa madalla ala musamman yang menunjukkan sesuatu yang dinamai ya, menunjukkan nama suatu. Wasilahan ini kita bahas istilahan, istilah nahwu apa? Kalimat sebuah kata dalat menunjukkan ala maknan yang menunjukkan makna fi nafsiha pada dirinya sendiri itu. Ja, walam taqtarin bizaman. Ini yang membedakan dia dengan fiil ya. Walam di sini dia tidak terkait, tidak tergantung, tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Adapun fiil nanti dia punya makna tapi ada terkait dengan dia waktu. Oke. Nahwu Zaidun syuja'un. Ya, Zaidun syuja'un. Zaid adalah orang pemberani. Fa inna kulan min Zaid wa syuja'. Sungguhnya satu dari Zaid dan syuja' itu kalimah, itu kata. Dalat ala maknan fi nafsiha. Dia memiliki makna pada zatnya itu sendiri, pada lafadznya tadi. Maknanya yaitu Zaid adalah zatin musamman bihi, yang menunjukkan dia makna terhadap suatu zat yang dinamakan dengannya, yaitu dinamakan Zaid. Seorang yang dinamakan Zaid. Wasyuja adalah ala maknan, yaitu zat mausufah bihadal wasfi, yaitu sebuah zat yang disifati dengan sifat tersebut. Yaitu tadi ya Zaid yang disifati dengan syuja tadi ya, dengan dia pemberani maksudnya. Sifatnya apa? Pemberani. Wa huwa asyaja'ah, ini saja'ah. Wa kullun minhuma lam taqtarin bi zaman. Ya, keduanya tidaklah berhubungan berkaitan dengan waktu. Fa kharaja bi qaulina dalat ala ma'nan fi nafsiha. Maka keluar dari kaidah ini dalat ala ma'nan fi nafsiha al harf ya. Harf ini innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ya, maka harf ini dia punya makna tapi dia ketika bersambung dengan selainnya, bersambung dengan fiil ataupun bersambung dengan isim ya, maka dia maknanya bukan secara zatnya dia ya. Misalnya fi itu maknanya apa? Dzarfiyah. Ya, fi itu dzarfiyah. Maknanya apa? Di suatu ya, di suatu. Fi. Bisa zaman, bisa makan. Ya, itu nanti akan kita bahas. Wa kharaja biqaulina wa lam taqtarin bizaman, yaitu fi'il. Begitu pula tidak berkaitan dengan waktu. Maka di situ contohnya fi'il. Fi'il itu juga bukan dimasukkan dalam ta'rifnya isim. Meskipun punya makna ya, tapi dia yaktarinu bizaman. Fa innahu kalimah dalala ma'nan fi nafsiha, meskipun secara sendiri dia menunjukkan makna, tapi dia ukturinat bisaman, dia iktaronat bisaman. Wal fi'il lughatan, fi'il itu secara bahasa nafsul hadasi, yaitu kejadian. Alladzi yuhdisuhu al-fa'ilu, yang dilakukan oleh seorang yang melakukan pekerjaan tadi. Min qiyam, qu'ud wa nawihima, seperti berdiri, duduk dan semisal dari keduanya. Wasilahan secara istilah sekarang. Kalimah adalah ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat aw waqturinat bi ahadil asminati salasah, yang dia sebuah kalimat menunjukkan atas makna secara zatnya dia, lafadznya dia menunjukkan makna sendiri. Kemudian dia berkaitan dengan zaman, waktu yang tiga ya, allati ya al-madhi wal hal wa istiqbal, yaitu madhi lampau, hal itu sekarang atau akan datang ya, afannya al hal itu sekarang hadir, al istiqbal nanti akan datang. Contohnya kharaja atau kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Di sini menunjukkan makna lampau, pekerjaan yang terjadi pada zaman yang lalu gitu ya. Zaid telah keluar. Fa kharaja kalimatun dalat fi nafsiha ala ma'nan wa huwal khuruj. Kharaja ini adalah sebuah kata yang menunjukkan makna secara sendirinya dia ya, zatnya. Wa huwal khuruj. Itu maknanya apa? Yaitu keluar.
Waqtarat bi ahadil asminati minaz zaman, ya. Yaitu terkait dengan waktu, ya. Contohnya ya tadi madhi, wa huwa zaman al-madhi. Oke, zaman yang telah lampau. Alladzi hasala fi al-khuruj, yang mana keluarnya terjadi pada zaman yang lampau. Fa kharaja bi qaulina dalat ala ma'nan fi nafsiha. Maka keluar dari kaidah tadi dalat ala ma'nan fi nafsiha al harf, begitu Pak tadi ya. Harf yang kita bahas tadi ya, kita enggak usah bahas itu ya. Dia tidak menunjukkan mana pada zatnya karena dia menunjukkan mana pada selainnya. Oke. Wa kharaja bi qaulina iktaranat bi ahadil asmina al-ism. Ya, isim ini kenapa keluar dari kaidah ini? Karena dia meskipun menunjukkan mana pada zatnya dia sendiri, dia itu ya terkait dengan atau tidak terkait dengan apa? Tiga waktu tadi ya. Oke, itu. Berikutnya summa alam, kemudian ketahuilah anal fi'la yanqasimu ila salah satu aksam. Oke, tadi ya pembahasan berikutnya meskipun sudah bahas tadi ya, kita bahas di sini. Fi'il itu terdiri dari tiga buah ya. Apa saja? Yang pertama al-madhi. Ya, wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallumi. Oke. Madhi ini apa? Ia menunjukkan atas pekerjaan yang terjadi sebelum zamannya perkataan tadi ya, sebelum zaman berkata-kata, yaitu waktu ketika dikatakan. Jadi sebelumnya ya, telah lampau maksudnya. Nahu kharaja wa akrama wa antolaqa wastakhraja. Tiga kata ini keluar, memuliakan, ya, bepergian, ya, wastakhraja mengurus, ya, mengeluarkan sesuatu. Oke, itu ditunjukkan makna yang telah lampau. Bahasani yang kedua mudhari', wa huwa madalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman takallumi au ba'dahu. Oke, dia menunjukkan atas pekerjaan pada zaman sekarang ataupun nanti setelah dikatakan itu ya. Nahu yakhruju yukrimu yantaliqu wa yastakhriju, dari fi'il madhi tadi di sini dibuat fi'il mudhari dari yakhruju, yukrimu, yantaliqu dan juga yastakhriju. Wasalisu al-amru. Oke, yang ketiga itu al-amr. Ini. Oke. Wa huwa madalla ala hadatsi sa'in mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Oke, kita bahas di sini. Amr itu apa? Dia menunjukkan atas pekerjaan, kejadian yang nanti akan terjadi, mustaqbal ya, akan terjadi. Jadi ketika dia dilafadzkan itu belum terjadi. Jadi terjadi kapan? Nanti setelah dikatakan perintah itu. Yutlabu usuluhu, yang mana diminta untuk terjadi. Ya. Awisimroruhu, atau terus menerusnya dia. Pekerjaan tadi ya disuruh untuk terus menerus. Nah, pekerjaannya. Oke. Contohnya yang pertama dari ini. Yutlabu usuluhu ya. Yang pertama ini. Al-aksar di sini karena yutlabu usuluhu, diminta untuk melakukan pekerjaan. Nahu ukhruj, ya keluarlah. Akrim, muliakanlah. Intolik, ya bergegaslah, ya bepergianlah. Wastakhrij, keluarkanlah sesuatu, maksudnya uruslah, misalnya sesuatu ya diuruslah. Kemudian wasani, yang kedua itu sedikit. Nahwu qaulika lil mustahid. Istimrar nih ya, istimrar yang kedua ini. Ya, ini yang pertama. Istimrar itu apa? Contohnya kita katakan kepada orang yang bersungguh-sungguh, istahid, istahid, sungguh-sungguhlah. Nah, maksudnya apa? Istamirra, terus-teruslah, konsistenlah, al-ijtihad, pada kesungguhanmu tadi. Contohnya meminhu qaulu ta'ala lisayyidil muttaqin, kepada orang-orang ya, tuan-tuan orang yang bertakwa. Ittaqillaha, ya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ai istamirna ala taqwaka, ya teruslah senantiasalah bertakwa. Oke, insyaallah dipahami ya insyaallah ini ya. Wal harfu lughatan, kita akan cepat ya. Wal harfu lughatan, huruf secara bahasa at-taraf, yaitu pinggir. Bi fathir ra, dengan ra yang difathahkan. Wasilahan, secara istilah kalimah dalat ala maknan fi ghairiha, ya sebagaimana tadi ya.
itu sebuah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Nah, maknanya itu selain dari huruf itu sendiri. Secara zatnya bukan itu maknanya ya. Nahu lam. Oke. Lam ini kan artinya belum atau tidak. Maka dia artinya itu ya digunakan di isim atau fi'il. Nah, itu yang kita bahas. Dia digunakan di fi'il nanti ini ya. Fa'innahu kalimah dalat ala maknan wa huwa an-nafiyya. Lafat lam ini maknanya itu adalah nafi ya. Maknanya meniadakan. Oke. Berikutnya, wadal makna ini dari harf tadi. Makna harf tadi, layat haru, nafi tadi maaf ya. Nafi tadi itu tidaklah nampak. Layat haru illa fi ghairihi wa huwal fi'il. Iya, nafi ini tidaklah nampak jika dia tidak tersambung dengan sebuah fi'il. Kalau dia bersambung dengan isim maka bukan dinamakan harf itu ya maksudnya. Nah, maksudnya bukan belum atau tidak ya seperti itu. Karena nanti untuk isim ada sendiri ya. Nah, ada sendiri. Untuk menafikan misalnya ma itu ya. Oke, ataupun misal ya, ataupun laisa itu nanti ya. Oke. Berikutnya, faida kunta lam yakum zaidun. Jika kita mengatakan, kamu mengatakan lam yakun tadi anak saya mana? Khadijah? Oh ya wis. Baik. Faida kunta lam yakum zaidun. Jika kamu berkata lam yakum zaidun, Zaid belum berdiri. Kana ma'nahu nafyul atau kana ma'nahu nafyal qiyami an Zaidin. Kana ma'nahu nafyal qiyami an Zaidin. Maknanya apa? Ya, kita telah menafikan berdirinya ya seseorang. Siapa tadi? Zaid. Ya, kita nafikan berdirinya Zaid. Memithlu hal, contoh berikutnya harf ini hal. Fainau kalimah dalat ala maknan wa huwa istifham. Hal ini maknanya adalah istifham untuk bertanya ya. Wadal makna la yadharu illa fi ghairihi. Makna ini tidaklah nampak kecuali bersama dengan selainnya dari huruf dari apa? Isim ataupun fi'il. Ya, wawal fi'il wal ism. Oke. Nahu hal qama Zaidun contohnya. Hal qama Zaidun apakah saya sudah berdiri? Berikutnya hal Muhammadun karimun, apakah Muhammad itu seorang yang dermawan? Itu ya. Jadi nampaknya hal ini ya digunakan untuk sebuah pertanyaan tapi dia harus bersambung dengan fi'il ataupun isim. Fal awwalu, maka pertama maknau al-istifham an qiyami Zaid. Contoh tadi ya, hal Zaidun qaimun itu ya atau hal qama Zaidun tadi maaf ya. Itu menunjukkan apa? Bertanya tentang berdirinya Zaid. Wasani ma'nahu al-istifham an karami Muhammad. Adapun yang kedua, hal Muhammadun karimun itu bertanya tentang apa? Karimnya, dermawannya seorang Muhammad ya, seperti itu intinya. Jadi makna dari hal tadi ya, yaitu pertanyaan itu nampaknya ketika dia bersambung dengan isim ataupun fi'il. Fakharaja biqaulin dalal ala ma'nan fi ghairiha. Maka keluar dari perkataan kita dalal ala ma'nan fi ghairiha al-ism wal fi'il. Karena tadi ya isim fi'il itu dia punya mana secara sendiri ya. Oke, kita ada bahas. Oke, berikutnya. Wa qayyadal musannifu al-harfa biqauli. Adapun penulis ya memberikan takkid sebuah syarat ya dari huruf tadi dengan ja'a li ma'nan. Kenapa kok ada ja'a li ma'nan? Liyubayyina anal harfa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam huwa alladhi yakun lahu ma'nan minal ma'ani. Oke. Untuk menjelaskan bahwasanya huruf yang masuk pada susunan sebuah kalimat, sebuah perkataan, huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Dia adalah harf yang punya makna ya dari makna-makna. Bukan maksudnya huruf hijaiyah. Ya, nanti kita bahas ini. Kalam fa inna ma'nahu an-nafi. Wa hal
fa inna ma'na al-istifham, wa fi fa inna ma'na ad-dzarfiyah. Ad-dzarfiyah tadi ya, dzarfiyah itu menunjukkan sesuatu di mana. Itu baik itu di zaman, di waktu ataupun di tempat ya. Dzarfiyah itu ada dua, dzarfiyah makaniyah atau dzarfiyah makaniyah ataupun waktiyah atau zamaniyah. Hafalnya zamaniyah. Berikutnya wa nahwu dzalika minal hurufin ma'ani. Ya, lam itu punya makna ya. Begitu pula selainnya dari mana-mana yang ada, bukan huruf hijaiyah. Fa in lam yakun lahu ma'nan, jika dia enggak punya makna, lam yadkhul fi tarkibil kalam, tidak masuk pada susunan kata atau kalimat afan. Kazai, misalnya zai pada zaid ini ya, wa ya'ihi wa dalihi, begitu pula ya dan dalnya, fa innaha la makna laha, maka itu enggak ada maknanya, itu maksudnya. Beda dengan ba ya, misalnya ba itu di bi ya, misalnya di harfu jar itu punya makna. Bi bukan ba ya maksudnya. Bi-nya itu punya makna, yaitu iltisaq atau bisa dengan isti'anah ya, ba isti'anah. Boleh dua-duanya itu. Oke. Walhasilu anal harfa yanqasimu ila qismain. Hasilnya huruf itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama harful maknan. Yang pertama itu huruf yang punya makna. Bahwa alladzi yadkhulu fi tarkibil kalam, iya yang masuk pada susunan sebuah perkataan. Kal ba'i fi qaulika, ini yang kita bahas ba tadi ya. Ba untuk qasam nih, ba qasam ini bi billahi ya. Lafaz harf ini dia adalah harfu jar ya, dari ba qasam billahi lastahidanna, demi Allah sungguh aku akan bersungguh-sungguh, aku akan giat ya, atau aku akan giat. Faina tufidul qasam, maka ba tadi memberikan faedah qasam, yaitu sumpah. Kakak kemana? Kakak kemana? Setelah ini bapak selesai kakak. Woi, maaf ya. Wasani harfun mabni. Oke, atau harfun mabni ya. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Ya, dia ini harf mabni, misalnya huruf hijaiyah zai, ba, ta itu ya. Itu dia yang masuk pada tarkib dari kalimah. Baik itu fiil, isim, ya huruf itu masuk pada itu maksudnya. Wala yakunu lahu ma'nan, dan tidak punya makna. Kal ba'i fi qaulika babun ya, babun baknya itu yang maksudnya. Oke. Selesai insyaallah pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.